Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, bahagia sekali pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi bersama Ustadz Usin S. Artiyasa SEMM. Tentu akan membahas tentang ikhlas tanpa batas untuk hidup berkelas. Pendengar dan pemirsa, selamat menyimak dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6, dan Anda bisa melihat kami langsung di live YouTube channel RRI Bandung. Ikhlas tanpa batas untuk hidup berkelas. Luar biasa Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah kembali bermuajahah dengan Anda sekalian, dan mudah-mudahan kita semua, baik yang ada di sini maupun dimanapun Anda berada, dalam keadaan mendapatkan perlindungan Allah dan siap-siap menjadi orang yang mukhlasin. Kali ini kita akan membahas satu istilah yang sebetulnya sudah sangat populer, ya, tapi memang agak sulit penerapannya. Namun sebagai muslim, sesulit apapun, tetap kita harus berikhtiar untuk belajar, mengupgrade diri, meningkatkan diri. Dengan mengasah keikhlasan tadi, kita hidup insya Allah akan semakin berkelas. Dalam arti akan memiliki posisi di sisi Allah. Sebut saja konsep ikhlas yang kita perbaiki akan sangat berpengaruh pada repositioning di sisi Allah, ya. Memantaskan diri, layakkah kita menjadi hamba yang terpilih atau tidak, itu sangat bergantung pada proses awal, yakni niat tadi. Ikhlas dari kata khalasa yang berarti murni, jernih, mungkin bahasa Sundanya herang gitu ya, bening. Itu artinya ikhlas. Islam ini disebut ad-dinul khalis, agama yang murni, agama yang bersih. Maksudnya agama yang secara konsep akidah tidak boleh tercampur dengan unsur lain. Karena itu kalau para pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi ingat, ada satu surat kan yang kata-kata ikhlasnya tidak ada, tetapi disebut surat Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa surat ini disebut Al-Ikhlas? Titik beratnya adalah kemurnian hati seorang muslim untuk meyakini Allah itu ahad, yang diterangkan oleh ayat 3 dan 4. Kalau dikatakan man huwallahu ahad, siapa Allah yang ahad tadi? Dialah lam yalid walam yulad. Dialah Allah yang tidak pernah melahirkan dan juga tidak pernah dilahirkan. Jadi tidak pernah posisi sebagai orang tua, juga tidak pernah posisi sebagai anak. Man huwallah, siapakah Allah itu? Dijawab juga oleh ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang memiliki sekufu, sepadan, setara dengan dia. Tidak ada. Itu artinya murni Allah saja. Itulah makna pengesaan atau ahad tadi. Nah, ketika orang sudah mengahadkan Allah dengan baik, maka poin kedua, dia akan menggantungkan seluruh harapannya satu, murni Allah saja. Di sini ketika seorang muslim sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap, tidak ada yang lain, maka jiwanya akan full melakukan segala sesuatu tanpa pamrih nilai-nilai duniawi. Bukan tidak butuh dia, bukan. Tapi niatnya betul Allah saja, sehingga senantiasa
memiliki gerak langkah yang lincah gitu. Tidak pernah terkendala, terhalangi, tertutupi oleh kemalasan. Sebab di balik semua aktivitas dia, lillah Allah akan memberi. Allah akan memberi balasan. Nah, orang-orang yang sudah berhasil memproses dirinya, jadi proses itu namanya mukhlisina lahuddin orangnya. Jadi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, orang yang senantiasa mengharapkan Allah melebihi apapun, itu sesungguhnya dia sedang menjadikan dirinya mukhlisina lahuddin. Ulama memberikan, pakar bahasa memberikan definisi penjelasan bahwa mukhlisin itu orang yang senantiasa berangkat perjuangannya, pengamalannya, ketaatannya dari mengharapkan Allah saja, mukhlisin. Adapun ada istilah lain di dalam Quran namanya mukhlasin. Kalau mukhlasin adalah orang yang sudah mencapai tingkat keikhlasan. Dengan demikian mukhlis itu orang yang masih memproses diri untuk menuju ikhlas. Titik keberangkatan beramal dia ikhlas, lillah saja. Tapi ketika sudah mencapai puncaknya, maka dia akan menjadikan dirinya sebagai mukhlas, orang yang sudah berhasil menyingkirkan segala penghalang ya, yang bisa menjadikan amalnya itu rusak gitu. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI di mana-mana Anda berada, yang menjadi masalah kemudian bagaimana nih proses kita untuk belajar menjadi mukhlisin tadi. Barangkali di banyak ayat Al-Quran digambarkan poin-poinnya tersebar ya. Yang pertama adalah pahami Allah dengan baik tentang sifatnya, kenalilah sedemikian rupa dengan kesempurnaannya, baik melalui Asmaul Husna ataupun melalui tanda-tanda kekuasaannya yang begitu banyak. Dengan mengenal Allah secara baik, kita tidak akan pernah bersuuzon kepada Dia pada saat kita melakukan sesuatu tapi mendapatkan sesuatu yang lain. Terkadang ya, jujur saja, ketika kita melakukan sesuatu pasti memiliki harapan kan. Nah, ketika harapan itu tak muncul sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti ada kecewa. Tapi bagi orang yang mengenal Allah tetap tidak akan kecewa. Mengapa? Sebab Allah selalu meyakinkan bahwa apapun yang kita lakukan ini ada nilai, ada hasil. Hanya saja ada nilai yang bersifat material terlihat, ada yang tidak. Celakanya kebanyakan kita terjebak pada nilai itu seolah-olah material tadi gitu. Akibatnya ketika nilainya tidak berbentuk sesuatu yang materi, yang terlihat, dianggapnya tidak ada. Padahal Allah sudah mengatakan tidak ada yang sia-sia. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan amal baik seseorang, pasti diberikan. Nah, keyakinan tentang itu akan sangat didukung oleh pemahaman tentang siapa Allah. Makanya dia diri. Poin pertama, kenali Allah dengan baik dan teruslah belajar mengenal Allah. Sekali lagi tidak mudah prosesnya, tapi harus itu. Poin pertama. Poin kedua, berkenaan dengan bagaimana kita menjadi pribadi yang tulus, ikhlas tanpa batas adalah berharaplah terus kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena ketika kita berharapnya kepada makhluk, akan sangat mudah muncul kekecewaan. Banyak saya kira ucapan sahabat, apalagi sabda Rasulullah SAW yang menyemangati kita, ya, bahwa ketika kita menjadi pribadi yang raghib, selalu berharap kepada Allah, maka husnuzon akan kuat. Demikian pula penghalang atau rintangan sesuatu yang seolah-olah bisa membatalkan apa yang kita lakukan juga tidak mungkin ada. Kenapa? Selalu ada raghib, berharap kepada Allah. Tidak akan pernah mudah menyerah. Kita ambil contoh. Dalam Quran itu sering
digambarkan kisah-kisah nabi atau juga orang-orang terpilih ya. Salah satu contoh adalah ketika pasukan Talut ya, pasukan Talut akan menyerang Jalut, jumlahnya semakin berkurang seiring dengan adanya ujian yang tidak mereka lalui dengan berhasil ya. Hanya sebagian kecil dari pasukan Talut. Nah, ketika yang dihadapi pasukan Talut sedemikian besar, sementara pasukan Talutnya jumlahnya berkurang, tentu secara nurani ada rasa ketakutan di situ. Tapi mereka sadar bahwa ini perjuangan yang harus dilakukan. Maka mereka kemudian yang jumlahnya sedikit itu berdoa terus kepada Allah. Rabbana afrig alaina sobron. Kata-kata afrig itu menggambarkan ya Allah penuhi hati kami dengan kesabaran. Artinya ketika hati bermohon terus kepada Allah berharap mengenai tantangan yang dihadapinya, itu bisa membangun ketulusan tanpa batas bahwa ya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain ya. Itu poin kedua. Poin ketiga, hindari atau tutuplah bisikan-bisikan yang boleh jadi akan muncul pada saat kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena setan sebagai musuh besar manusia tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela kita ini berhasil melampaui batas yang tulus tadi gitu. Dia akan selalu memasukkan namanya nazghun ya, semacam goncangan-goncangan batin, bisikan-bisikan, udahlah kamu itu kan melakukan ini nggak ada yang menilai, udah biarin aja, akan selalu muncul seperti itu. Nah, bisikan-bisikan itulah yang harus kita tepis. Maka kata Rasul, kata Allah, fa imma yanzaghannaka minasyaiton, saat ada bisikan itu untuk menghentikan aktivitas sambil mengingatkan bahwa udahlah kamu nggak dapat apa-apa, tuh lihat orang lain dapat ini dapat itu, udah hentikan aja. Saat itu kita lakukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena pasti akan menghapus ketulusan tanpa batas tadi. Jadi tulus itu tanpa batas. Maka sebisa mungkin kerahkan seluruh kekuatan rohani untuk menjadikan Allah sebagai harapan yang terbaik, sehingga kita bisa melaluinya dengan normal, penuh kenikmatan, tanpa ada beban apapun yang kita lakukan. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah kita bisa menyimak di Pro 1 FM 97,6 MHz dan Anda bisa melihat langsung kami di channel YouTube kami RRI Bandung. Mutiara Pagi tentu setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6 bisa Anda ikuti dengan narasumber yang berbeda. Kesempatan yang baik ini tentu kita manfaatkan untuk menyimak kembali seperti apa ikhlas tanpa batas untuk hidup berkelas. Ustadz Usin S. Artiasa SEMM akan melanjutkan kembali pembahasan kita pendengar, dan kalau memang dianggap perlu Anda bisa mencatatnya, dan juga kami memberi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya bisa chat langsung kepada kami atau Anda langsung menghubungi Pro 1 RRI Bandung di SMS dan WhatsApp yang pasti Anda sudah tahu. Baik pendengar, pembahasan kita akan dilanjutkan kembali bersama Ustadz Usin S. Artiasa SEMM. Silakan Pak Ustadz. Para pendengar dan pemirsa RRI, ada satu contoh menarik yang menunjukkan bahwa orang ini tulus ikhlas tanpa batas. Meskipun bagi sebagian orang justru sulit ya. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling sering membebaskan budak. Setidaknya dalam catatan sejarah 10 orang kurang lebih ya, antara lain Bilal bin Rabah. Nah, di mana contoh tulus ikhlas yang tanpa batas itu sehingga membuat posisi Abu Bakar radhiyallahu an berkelas tadi, naik derajatnya di sisi Allah. Disebutkan begini, Abu Bakar radhiyallahu an melihat bahwa Bilal bin Rabah
disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Tentu hanya karena apa? Hanya karena Bilal bin Rabah bertauhid dengan menyebutkan Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Disiksalah Bilal bin Rabah. Dengan ekonomi yang memang lebih baik daripada yang lain, maka Abu Bakar melakukan tawar-menawar dengan Umayyah bin Khalaf. Singkatnya deal, harganya Bilal, maka dibelilah Bilal. Kemudian dibebaskan. Sebelum dibebaskan, Bilal bin Rabah sempat bertanya begini, apakah saya dibebaskan itu untuk dimiliki olehmu ataukah untuk dimerdekakan? Dibebaskan sehingga saya menjadi pribadi yang lepas tanpa harus diperbudak seseorang. Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu an? Sangat mengagumkan. Aku beli kamu untuk aku bebaskan. Boleh jadi bagi para pemodal waktu itu, budak itu ukuran kekayaan juga, Pak. Sehingga semakin banyak budak berarti kekayaannya semakin besar. Tapi bagi Abu Bakar justru semakin sering membebaskan budak berarti sama dengan memberi bantuan melepaskan harkat martabat seseorang. Nah, jawaban yang tadi bahwa aku beli ke engkau dan aku bebaskan, bagi saya itulah contoh tulus ikhlas tanpa batas. Sebab pada waktu itu memiliki budak itu sebuah gengsi tersendiri. Sehingga kemampuan Abu Bakar radhiyallahu an membebaskan jiwanya dari keinginan memiliki atau mengeksploitasi orang, bagi saya itulah bukti bahwa beliau tulus ikhlas tanpa batas. Akhirnya apa? Akhirnya tindakan beliau inilah yang kemudian direkam oleh Allah di dalam surat Al-Lail. Karena beliau menggunakan konsep tulus ikhlas tanpa batas. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Bagi saya rekaman Allah terkait dengan tindakan Abu Bakar membebaskan budak dengan konsep yang tadi sudah disebutkan adalah tindakan yang sangat mengagumkan dan bisa menjadi inspirasi buat kita. Bahwa mari kita tarik hari ini. Kita lakukan apapun dengan tulus ikhlas. Biasanya orang yang tulus ikhlas itu pasti punya keinginan kuat memberikan yang terbaik bagi orang yang memberinya tugas gitu. Maka konsep yang disebut dahulukan daripada melayani, membantu, menolong, bukan selalu ingin dibantu, ditolong, dilayani, itu ada hubungan dengan sifat tulus ikhlas tanpa batas. Tapi agak sulit bagi orang yang masih orientasinya pada sesuatu yang bernilai duniawi. Maka kita sekali lagi mari sama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi yang mengedepankan untuk tulus ikhlas tanpa batas, sebab pastilah insya Allah Allah akan memberi kita yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Begitu. Barakallah. Baik, Pak Ustadz, ketika kita berbicara ikhlas tanpa batas untuk hidup berkelas, memang sangat mudah dikatakan, betul, ya. Betul. Tapi tantangannya itu sendiri, ada orang yang mengatakan bahwa apakah yang tahu ikhlas kita itu hanya hati kita dengan Allah, atau memang bisa dilihat dari ciri fisiknya? Karena kan di sisi lain, karena memang kita takut ketika kita niat yang utama ingin ikhlas, tetapi kadang di sisi lain ria juga takut ya, menghampiri betul, kita. Betul. Seperti apa sikap seperti itu, Pak Ustadz? Kita bisa melihat dari sisi pendekatan psikologi ya. Kata orang psikolog, atau bahkan ada juga di dalam hadis, wajah kita, tindakan kita seringkali menjadi indikator atau gambaran atau visualisasi dari kondisi batin, kondisi hati. Ketika orang itu tetap normal, entah apa face-nya, roman mukanya atau tindakannya, saat dia mengalami atau mendapatkan sanjungan,
atau sebaliknya mendapatkan cemoohan tetap normal, maka mudah-mudahan itulah pertanda bahwa yang bersangkutan tulus ikhlas tanpa batas. Tapi ketika ada perubahan dari sisi tindakan, dari sisi roman muka, misalnya saat disanjung berubah, atau saat dicemooh juga berubah, berarti ada sesuatu, ada something wrong gitu Pak, di dalam diri orang itu. Memang betul sedemikian sulit untuk menanamkan jiwa tulus ikhlas tanpa batas itu. Tapi sekali lagi, sesulit apapun bagi mukmin, kewajiban belajar itu harus, menempa diri itu harus, sehingga tetap berikhtiar untuk melakukan itu. Ya, memang sekali lagi ya, akan terjadi semacam perubahan ya, perubahan dalam tindakan kita, tapi tetap itu harus kita lakukan. Baik Ustadz dan pendengar RRI Bandung juga pemirsa, luar biasa ketika kita berbicara ikhlas, ini satu pelajaran yang sangat berat tetapi mudah. Apa yang disampaikan Ustadz Husin S. Artiasa, seperti apa Pak Ustadz kiat-kiat kita supaya menjadi pribadi yang ikhlas tanpa batas? Pertama, yakini bahwa setiap tindakan itu pasti ada balasan, cepat atau lambat. Ketakutan tentang balasan buruk akan menjadi pencegah watak yang buruk. Keyakinan mendapatkan balasan yang baik akan menjadi pendorong. Jadi yakini setiap tindakan ada balasan. Banyak ayatnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian dibalas sesuai dengan amal. Yang kedua, asah terus hati untuk memahami bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, apresiasi itu dari Allah pasti ada. Nilai itu pasti dapat kita raih nantinya suatu ketika ya. Dan yang ketiga adalah kembali ke yang tadi, tanamkan ketauhidan, karena itu dampak besarnya kemana-mana. Semakin kuat tauhid, maka semakin kuat aspek keimanan. Yang keempat, satu lagi, jangan lupa terus bermohon kepada Allah agar menjadi pribadi yang ikhlas, yang mukhlis atau yang mukhlas. Karena tanpa doa juga mungkin kita belum tentu berhasil meraih posisi itu. Baik pendengar dan pemirsa, ikhlas tanpa batas untuk hidup berkelas masih panjang kalau memang kita kupas tuntas. Tapi keterbatasan waktu kita bisa disimpulkan Pak Ustadz, silakan. Baik, yang pertama, karena setiap orang senantiasa berjibaku, berjuang dengan nafsunya, bahkan nafsu amarah bisu itu selalu ingin mendominasi, maka pahami bahwa hidup ini adalah perjuangan, sehingga aspek-aspek yang terdapat di dalamnya tidak akan pernah sepi dari tantangan-tantangan. Yang kedua, tantangan itu sesungguhnya bisa kita atasi kalau langkah poin pertamanya adalah kokohkan tauhid, kemudian munculkan bahwa segala sesuatu Allah hubungannya, untuk Allah, karena Allah. Yang ketiga, supaya ikhlas itu semakin terus menguat dalam diri, sekali lagi jangan berhenti belajar. Baik belajar dalam konteks keilmuannya maupun belajar dalam konteks pengamalannya. Dua-duanya kita seiring sejalan, ilmu kita pahami, pengamalan kita lakukan, itulah yang akan mengasah hati semakin ikhlas. Baik, terima kasih Pak Ustadz, pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicatat oleh Allah menjadi hamba yang ikhlas tanpa batas. Amin. Sehingga kita mencapai derajat mutakin yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mutiara Pagi RRI Bandung, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.